Hai semuanya, saya Diana Vita Kurniawan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan berita. Yang kedua, saya akan menjelaskan pembawaan berita radio dan televisi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan liputan investigasi dan jurnalis warga. Dan materi yang akan saya bahas untuk pertama adalah teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita adalah cara menyusun laporan atau informasi aktual tentang suatu peristiwa ataupun masalah untuk dipublikasikan di media massa. Jadi, di dalam teknik penulisan berita ada dua teknik yang umumnya dipakai. Yang pertama ada teknik penulisan Rudyard Kipling. 1. Bagian teras adalah bagian pembukaan dalam berita yang isinya adalah 5W 1H. Yang kedua adalah bagian tubuh, yaitu isi berita yang berisikan fakta dan data yang akan disampaikan. Sedangkan di piramida terbalik ada 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki. Yang pertama di bagian kepala merupakan bagian 5W 1H yang akan membuat menarik bagi pembaca. Yang kedua bagian leher, bagian penghubung antara bagian kepala dan badan. Dan yang ketiga bagian badan, bagian yang merupakan isi dari berita yang berisikan data. Adapun langkah awal penulisan berita, yang pertama kita harus tahu peristiwa yang mau kita ambil itu apa. Karena buat menyampaikan berita itu kita harus tahu dulu. Baru datanya kita olah menjadi informasi dan akhirnya kita akan berikan kepada masyarakat. Itulah yang dinamakan sebagai berita. Dan untuk penulisan berita, peristiwa yang dimaksud itu adalah wartawan atau jurnalisnya yang mampu untuk terjun ke lapangan, observasi, kemudian mencatat hal-hal yang penting, dan mereka memang bekerja untuk berpihak kepada masyarakat. Kemudian, materi yang akan saya jelaskan kedua adalah berita penyiaran televisi dan radio. Teknik penulisan berita media penyiaran seperti radio dan televisi secara umum memiliki perbedaan dengan teknik penulisan berita media cetak. Naskah berita radio bukan untuk dibaca pendengar, melainkan untuk didengar dan disampaikan penyiar atau pembaca berita di ruang siaran. Jurnalistik radio ditunjukkan untuk telinga, bukan untuk mata. Prinsip dasar penulisan berita radio juga dikenal dengan istilah ABC, akurasi, balance, dan clarity. Yang pertama itu akurasi, yaitu adalah keakuratan. Berita yang disampaikan kepada pendengar haruslah akurat, sesuai fakta, benar adanya, valid, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, balance, yaitu berimbang. Isi berita tidak berat sebelah dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Sudut pandang kedua belah pihak yang terkait dengan berita disajikan secara proporsional dan berimbang sehingga masyarakat memiliki informasi yang benar-benar utuh. Dan yang ketiga, clarity, kejelasan. Berita atau informasi disampaikan kepada pendengar secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar. Teknik penulisan dan gaya bahasanya, yang pertama, menggunakan bahasa tutur, menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan sehari-hari. Yang kedua, ringkas. Tulis naskah berita radio seringkas mungkin. Caranya, menggunakan kalimat-kalimat pendek, hindari anak kalimat, dan hindari kalimat yang rumit. Yang ketiga, kalimat tidak langsung. Ubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Naskah radio tidak mengenal kutipan langsung seperti di media cetak. Yang keempat, tanda kurung. Naskah berita radio tidak mengenal kata tanda kurung. Ubah menjadi atau. Yang kelima, atribusi nama. Awali nama orang dengan atribusi seperti jabatan, gelar, atau lainnya. Yang keenam, dash. Gunakan tanda dash atau strip 2 untuk mengapit nama atau istilah penting. Yang ketujuh, huruf kapital. Dulu, naskah berita radio ditulis dalam huruf kapital semua. Namun, kini kebiasaan itu ditinggalkan karena lebih sulit dibaca. Naskah berita radio modern menggunakan huruf secara normal. Huruf kapital hanya digunakan dalam menulis huruf pertama, nama orang, lembaga, atau tempat. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah jurnalis investasi dan jurnalis warga. Yang pertama, investigasi merupakan seperangkat metodologi berupa keahlian
yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari serta dikuasai. Contoh, jurnalisme investigasi, guna mengungkap dan melacak dana publik yang dicuri, penyalahgunaan kekuasaan, kasus degradasi lingkungan, skandal kesehatan. Adapun elemen yang penting di dalam jurnalis investigasi. Yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis. Ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul serta memetakan persoalan dengan gamblang. 4. Mendudukan aktor yang terlibat secara lugas dengan didukung bukti kuat. Dan yang kelima, publik dapat memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan serta bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan investigasi. Sekarang, kita masuk ke jurnalisme warga. Dalam jenis jurnalisme ini, praktik pencarian berita dilakukan oleh warga. Jurnalisme warga bisa dilakukan oleh warga biasa tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau kewartawanan. Jurnalisme warga adalah kegiatan atau praktik jurnalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan jurnalis profesional. Praktik jurnalisme yang dimaksud meliputi kegiatan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan fakta menjadi informasi atau berita, dengan gaya penulisan dan penyampaiannya sendiri. Berbeda dengan praktik jurnalisme lainnya. Media yang digunakan dalam jurnalisme warga biasanya berupa web, blog, atau media sosial yang segala dirancang oleh individu atau kelompok. Aktivitas jurnalis warga. Yang pertama, adanya partisipasi audiens berupa penulisan dan pengunggahan tanggapan yang dilampirkan untuk mengomentari berita, blog pribadi, foto, atau video yang diambil dari kamera gadget, atau berita lokal yang ditulis penggunaan komunitas. Yang kedua, berita independen dan informasinya ditulis dalam situs web. Jurnalis warga menghasilkan informasi atau berita yang sifatnya independen, yang kemudian ditulis dalam situs web. Ketiga, partisipasi di berita situs, berupa komentar pembaca atas sebuah berita yang diunggah atau disiarkan media tertentu. Yang keempat, tulisan ringan. Seperti dalam milis dan email, bentuk jurnalisme warga ini berarti berita atau informasi yang disampaikan merupakan tulisan ringan. Dan yang kelima, situs pemancar pribadi, artinya menggunakan video situs pemancar dan menyebarkan informasi. Sekian penjelasan materi dasar jurnalistik, saya mengucapkan terima kasih.